Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin kamu masih bertanya-tanya tentang apakah dia punya prasangka-prasangka lain kepada sahabat kebahagiaan. Apakah prasangka ini adalah prasangka positif atau negatif? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kevin yakin dan Kevin percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu tarot ini. Oke, kita akan cek bersama-sama dari prasangkanya dia kepada sahabat kebahagiaan apa yang dia rasakan. Dan spesial perdana, Kevin menggunakan kartu karya Kevin sendiri. Kevin bulan Juni nyiptain 5 kartu tarot, kartu oracle, dan kartu flying card. Mudah-mudahan bisa Kevin gunakan dan bisa Kevin produksi ya untuk kalian yang pengen beli. Tapi belum tahu Kevin mau jualnya itu kapan ya, karena bukunya belum jadi. Oke, kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi diri dia dalam prasangka. Ini spesial ya, Kevin perdana menggunakan kartu karyanya Kevin. Namanya adalah Monarch Tarot. Oke, ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan, terutama dari prasangka. Bagaimana prasangkanya dia ke sahabat kebahagiaan? Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu The Hierophant. Apakah ini adalah prasangka positif atau prasangka negatif? Ini datangnya dari prasangka positif. Orang ini ternyata sudah ada sebuah pergerakan ya sahabat kebahagiaan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Yang dia rasakan adalah sahabat kebahagiaan ini adalah tipikal orang yang selalu bisa memberikan hal yang positif dari perhatian, dari nasihat. Ya, dia ngerasain bahwa nasihat-nasihat dari sahabat kebahagiaan ini memang ngena sampai dengan hatinya dia. Sehingga dia berprasangka bahwa apakah sahabat kebahagiaan ini adalah orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam artian kamu ini tipikal, dia menganggapnya kamu ini adalah tipikal orang yang punya kemampuan lebih. Termasuk bagaimana sahabat kebahagiaan ini bisa menggunakan intuisi kamu, bisa memberikan sebuah nasihat yang bijak. Karena Kevin melihat di sini, dia ngerasa kamu tuh orangnya sensitif. Dan dia punya prasangka bahwa, wah, kalau aku misalkan nyakitin kamu pasti tahu deh. Pasti kamu tahu, walaupun aku nggak nyebutin nama orang atau nyebutin hal yang sebenarnya, tapi kamu udah tahu duluan. Dia punya prasangka di situ bahwa dia sangat berhati-hati ketika mungkin memperlakukan diri sahabat kebahagiaan. Atau orang ini kalau nyimpen sesuatu itu gampang banget sama sahabat kebahagiaan itu kebuka. Karena simbol dari Hierophant ini adalah sesuatu hal yang sifatnya dari diri, energi spiritual, dan juga kejujuran. Sahabat kebahagiaan adalah orang yang jujur. Dan ketika dia berbohong, sahabat kebahagiaan juga akan tahu ada sesuatu di dirinya dia. Dan prasangka ini muncul dari kecurigaannya dia ya, bahwa sahabat kebahagiaan ini bukan tipe orang yang mudah untuk dibohongi. Ini energi pertama, bahwa kamu, sahabat kebahagiaan, kamu adalah orang yang cukup peka ya. Artinya sahabat kebahagiaan adalah bukan tipe orang yang pekok ya. Meskipun mungkin kamu berhadapan dengan orang yang pekok, tapi sahabat kebahagiaan bukan menjadi seperti mereka atau diri dia. Justru sahabat kebahagiaan ini adalah tipikal orang yang peka, sehingga apapun yang dia lakukan ini sangat berhati-hati kepada sahabat kebahagiaan. Pasti ketahuan dia mau ngapa-ngapain, pasti ketahuan sama sahabat kebahagiaan. Tapi mudah-mudahan di energi kartu Hierophant ini adalah energinya positif ya, buat sahabat kebahagiaan yang ngejalin hubungan bersama diri dia. Karena di sini dia sudah wanti-wanti banget nih, kalau ada sesuatu ini bisa ketahuan langsung sama sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya, wow, kartunya adalah Page of Swords. Memang ketelitian dan kehati-hatian sahabat kebahagiaan ini membuat dirinya dia ini takut ya.
takut untuk berbohong atau takut untuk membuat kesalahan kepada sahabat kebahagiaan, sehingga dia berprasangka bahwa sahabat kebahagiaan itu matanya banyak. Kamu matanya banyak, kamu telinganya banyak, bisa tahu aja kalau apapun yang terjadi pada diri dia, sehingga dia ngerasain bahwa ya aku harus hati-hati nih ngadepin sahabat kebahagiaan nih, ngadepin kamu semua, karena kamu ini bukan tipikal orang yang mudah dibohongi. Ya mungkin sahabat kebahagiaan sudah belajar ya dari pengalaman ya, sehingga kamu menjadi orang yang lebih berhati-hati lagi. Karena rasa kehati-hatian kamu ternyata ada nilai positifnya, bahwa dia sebenarnya takut menyembunyikan sesuatu sama kamu. Dan prasangka ini muncul ketika mungkin kejadian kasus yang kemarin-kemarin, sahabat kebahagiaan dengan sendirinya kok tahu permasalahannya dia, apa yang dia sembunyikan. Dia sampai kaget gitu loh, sampai kaget, loh kok kamu tahu ya? Akhirnya dia berpikir, apakah sahabat kebahagiaan ini adalah tipikal orang yang punya telinga yang banyak atau mata yang banyak? Dia punya prasangka kayak gitu ke kamu loh. Page of Swords ini adalah simbol kehati-hatian. Dia memang berhati-hati sekali menyikapi segala sesuatunya yang berkaitan dari perkataan, perbuatan. Dan paling banyak di sini ada hubungan LDR. Untuk kamu yang LDR sama diri dia sebenarnya udah waspada nih. Udah waspada, takutnya sahabat kebahagiaan itu bisa mengungkapkan sesuatu atau rahasia dari apa yang dia sembunyikan. Ya mudah-mudahan kami doakan dia tidak menyimpan rahasia yang negatif ya, sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu 5 cup, sahabat kebahagiaan. 5 cup di dalam esoteric tarot ini mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan, orang ini memang untuk saat ini situasinya itu memang lagi mellow banget. Perasaannya dia itu lagi mellow banget, lagi galau banget, dan sangat sensitif banget. Apapun yang terjadi dalam hubungan kamu untuk saat ini, sebisa mungkin jangan membuat diri dia itu kesenggol hatinya, karena bisa baper banget. Dan apapun yang dia utarakan, dari keputusan, dari perkataan, itu bukanlah hal yang patut sahabat kebahagiaan yakini, karena dia bisa galau, karena dia bisa ragu dengan perkataannya dia. Orang ini memang sebenarnya ingin ngejalin hubungan yang lebih dari sekedar ini sama kamu, tapi karena ada ketidakmampuannya dia yang membuat diri dia tuh selalu berprasangka bahwa ya aku kalau sama kamu takutnya aku menyembunyikan sesuatu ketahuan, aku jalan sama kamu takutnya aku nggak bisa dinilai jujur. Ini ada ketakutan di sini, dan ketakutan ini dari perjalanannya dia sendiri sih, sahabat kebahagiaan. Karena mungkin dia dulu kemarin sering berbohong sama sahabat kebahagiaan, dan untuk saat ini sahabat kebahagiaan nggak akan gampang dibohongin. Kenapa? Karena energi Hierophant-nya di sini muncul bahwa sahabat kebahagiaan itu adalah orang yang jujur, kamu adalah orang yang diberkahi oleh semesta, sehingga apapun yang dia lakukan, gerak-geriknya dia itu bisa ketahuan sama sahabat kebahagiaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kamu sudah memberikan ketulusan cinta kepada orang ini. Kamu sudah tulus, kamu udah baik, sehingga semesta menjaga kebaikan cinta kamu. Dan apapun yang terjadi, sahabat kebahagiaan sudah tahu duluan tentang tabiatnya dia. Oke. Prasangkanya diri dia ke sahabat kebahagiaan ya. Oke, di sini ada kartu Queen of Wands. Mengindikasi bahwa orang ini memang ada perasaan bahwa ya, kalau aku nyakitin kamu, kalau aku bikin kamu kecewa, ujung-ujungnya tuh aku sial sendiri. Aku kayak rugi sendiri. Ini adalah diri dia. Dia menelantarkan kamu, dia ngeblokir kamu, dia sendiri yang mendapatkan sebuah resiko. Resikonya apa? Ya dia kehilangan orang yang benar-benar perhatian. Dan dia memiliki prasangka bahwa ya, kalau misalkan aku berbuat sesuatu hal kepada sahabat kebahagiaan yang membuat kamu itu sedih atau apa, ya efeknya kembali lagi ke sama diri dia, bahwa dia juga akan mengalami hal yang sama. Sehingga dia memunculkan sisi prasangka, ada apa dengan sahabat kebahagiaan? Apakah sahabat kebahagiaan ini dilindungi oleh leluhur? Apakah kamu memiliki energi spiritual atau energi supranatural? Dia memang kadang-kadang berpikir seperti itu. Kenapa dia bisa berpikir seperti ini? Ini berkat dari perjalanan yang pernah dia jalani, yang pernah dia lalui. Dan bahkan dia pernah kayak ngerasain bahwa sahabat kebahagiaan ini adalah tipikal orang yang dijaga. Sehingga dia untuk saat ini pergerakannya itu takut membuat kamu salah. Dan ini ada energi pergerakan dari pembacaan Kevin yang kemarin ya, sahabat kebahagiaan, bahwa seseorang sudah mulai berubah menjadi lebih baik untuk diri kamu. Dan di sini ini ada energinya dia yang untuk saat ini berubah menjadi lebih baik lagi.
ini berkat rasa ketakutannya dia bahwa kamu itu seperti dijaga oleh sesuatu. Entah leluhur kamu, entah siapapun, entah kamu dijaga sama semesta. Karena dari pengalaman hidupnya dia. Sehingga dia lebih berhati-hati lagi sama sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya. Wow, kartunya di sini deretan kartu court card ini muncul ya. Ada kartu Page, ada kartu Queen, dan di sini ada kartu Knight. Knight of Pentacle, sahabat kebahagiaan. Dia memiliki prasangka di lain ada sebuah ketakutan di dalam diri dia bahwa kamu seperti dijaga sesuatu, dan dia berpikir bahwa apapun yang terjadi, sahabat kebahagiaan ini adalah tipikal orang yang mudah sekali memaafkan. Kamu adalah tipikal orang yang mudah sekali memaafkan dan selalu bisa mensupport apapun, terutama di ranah materi. Ini kartunya adalah Knight of Pentacle. Pentacle itu adalah materi. Ya, dia memiliki prasangka baik kepada sahabat kebahagiaan bahwa kamu bukan tipikal orang yang pelit. Kamu bukan tipikal orang yang pelit. Kalau ada uang yang kamu royal sama diri dia. Dan kamu selalu ada. Terutama dari ranah materi, uang, dan lain sebagainya. Sehingga dia selalu berprasangka bahwa sahabat kebahagiaan adalah tipikal orang yang royal, nggak pelit. Tapi perlu diingatkan ya, hal semacam ini jangan dijadikan sebuah candu dari dia yang hanya memanfaatkan dari ranah pentacle atau ranah uang kepada sahabat kebahagiaan. Karena di sini udah ada keluar kartu pentacle dan kartunya adalah naik ya. Artinya, dia akan mengikuti pergerakan sahabat kebahagiaan. Jangan sampai dia ini melekat sama kamu karena ketergantungan dari ranah materi. Kalau misalkan dia ketergantungan sama sahabat kebahagiaan dari ranah materi, ya dia bisa mencoba untuk menjual kesedihannya dia hanya untuk mendapatkan sebuah materi. Kenapa? Karena di kartu 5 cup ini adalah simbol dari kesedihan. Dia bisa menjual kesedihan untuk mendapat simpati kamu. Ini masuk ada energi semacam ini. Jadi prasangkanya dirinya dia kepada sahabat kebahagiaan ini terkadang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak kasihan sama dia. Karena dia tuh terkadang tuh kayak menjual kesedihan, menjual ketidakmampuan diri dia, yang ngerasa bahwa sahabat kebahagiaan perlu untuk membantunya. Vibrasinya di sini yang paling besar itu adalah vibrasi kamu. Kalau tingkatan dari segi emosional ya, kamu yang paling besar. Karena apa? Ini ada energi bahwa orang ini kayak bergantung sama kamu. Dia kayak bergantung kepada sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya, Kevin menggunakan kartu baru ya. Ini adalah kartu karya Kevin, namanya adalah Egyptian Mythology Oracle. Dan mudah-mudahan bukunya juga selesai. Jadi bisa Kevin jual satu paket dengan buku. Oke, untuk energinya. Apa kata semesta tentang prasangkanya dia kepada sahabat kebahagiaan? Ini adalah diri dia kepada sahabat kebahagiaan. Oke. Yang pertama, ada kartu Tutankhamun. Kartunya adalah kematian, sahabat kebahagiaan. Hal-hal yang berkaitan dari ketakutannya dia ini adalah tentang pengakhiran sebuah hubungan. Orang ini takut jika hubungannya itu berakhir dengan sahabat kebahagiaan. Kenapa? Karena dia itu masih membutuhkan diri sahabat kebahagiaan. Dan yang dia rasa tentang prasangka hubungan ini, ketika sahabat kebahagiaan menjauh, kamu beda menyikapi diri dia. Prasangka yang dia muncul adalah kamu pengen ngakhir hubungan ini. Dia punya prasangka kayak gitu. Dan untuk kalimat oracle dari kartu Tutankhamun di sini, yang hidup akan mati dan yang mati akan dihidupkan. Roda kehidupan berputar mengikuti irama. Ya, yang hidup akan mati dan yang mati akan dihidupkan. Berkaitan dari prasangkanya dia bahwa ketika sahabat kebahagiaan merasa dirugikan oleh orang ini dan sahabat kebahagiaan memilih atau berkata sama dia, "Yaudah aku mundur." Dia mengalami sisi ketakutan. Kenapa? Karena dia masih membutuhkan kamu dan ada energi bahwa ya aku akan mencoba untuk narik kamu kembali. Karena dia selalu berprasangka bahwa ketika sahabat kebahagiaan berubah sedikit dari perilaku kamu kepada diri dia, yang ada di dalam pikirannya dia, yang ada di dalam prasangkanya dia adalah kamu pengen mundur dalam hubungan semacam ini dengan diri dia. Oke, dan untuk energi selanjutnya ada kartu Traveler. Ya, memang benar ya, sahabat kebahagiaan, kamu ingin menjelajah, kamu ingin
mencoba untuk keluar dari hubungan-hubungan yang mungkin terjebak dalam koneksi yang tidak sehat semacam ini. Kevin melihat ya di deretan energi kartu atas itu memang ada sesuatu yang berkaitan dari hubungan yang tak sehat. Jika ini adalah hubungan yang tak sehat, saat kebagian seakan-akan kamu itu pengen pergi dari dia, atau mungkin juga berkata sesuatu sama diri dia. Dia punya prasangka bahwa kamu akan pergi. Traveler di sini tentang sebuah pergerakan. Dia ngerasa bahwa saat kebagian ada sebuah pergerakan bahwa kamu ini ingin menjauh dari diri dia. Dia ngerasain hal itu. Dan ini adalah prasangkanya dia kepada sahabat kebahagiaan. Kalau situasi hubungannya itu lagi nggak baik-baik saja ya sahabat kebahagiaan, penjelajah langkah kaki ini akan menepati transisi yang tak akan dilewati. Jangan pernah menengok ke belakang. Kalau sahabat kebahagiaan udah cuek banget sama diri dia nih, yang ada di dalam pikirannya dia adalah kamu pengen ninggalin dia. Sahabat kebahagiaan kalau cuek banget, dan kamu tidak akan pernah menoleh ke belakang. Tapi terkadang kamu punya rasa kasihan nih sama orang ini, karena orang ini bisa narik hati kamu. Dia tahu kelemahan kamu, yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan yang tadinya ingin mengambil keputusan untuk pergi atau lari dari diri dia, akhirnya balik lagi. Paling kuat ini di energi kartunya dia tuh di kartu 5 cup ya. 5 cup mengindikasi bahwa dia ini terkadang bisa menjual kesedihannya dia atau belas kasihan dari diri dia untuk menarik hati dan simpati kepada sahabat kebahagiaan. Kenapa dia seperti itu? Karena dia nggak mau kehilangan kamu di energi kartu Tutankhamun. Dia nggak mau. Dan di Traveler di sini, ketika sahabat kebahagiaan cuek sama diri dia udah panik duluan. Orang ini udah panik duluan. Oke, selanjutnya ada energi kartu Horus ya. Horus ini adalah dewa matahari ya di mitologi Mesir ya, sahabat kebahagiaan, sorry. Oke, Horus ini berkaitan dari segi konflik ya, sahabat kebahagiaan. Nah, berkaitan dari konflik. Kalau misalkan hubungan kamu dengan dia ada sebuah konflik, kamu dengan dia nih ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang terjalin. Ketika hal itu terjadi, orang ini selalu berprasangka bahwa konfliknya ini terjadi tuh karena kamu. Dia mudah sekali nyalahin kamu. Ini yang Kevin lihat. Dia kayak nyalahin kamu terus. Apapun yang terjadi kamu yang disalahin. Sehingga konflik yang terjadi itu bukannya reda, tapi justru membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak udah males banget sama orang ini. Dan dia adalah tipe orang yang selalu menciptakan sebuah konflik di dalam sebuah hubungan. Walaupun dia masih membutuhkan kamu, tapi caranya dia untuk menyikapi itu salah. Kenapa semacam ini? Karena ada ego. Horus di sini punya ego, egonya gede. Dan kalimat oracle-nya adalah penderitaan adalah inti dari kebahagiaan, lawan ketakutan ini untuk menuju kebahagiaan. Nah, ada sebuah kata yaitu ketakutan. Seperti yang Kevin sebutkan tadi. Orang ini sebenarnya takut ya, takut sama kamu. Entah kamu itu dilindungi sesuatu, entah itu sahabat kebahagiaan ini memiliki ketegasan yang dia takutkan, sehingga ketakutan ini membuat dirinya dia itu berkonflik dengan hubungan. Orang yang mengalami sisi kekhawatiran dari sumber ketakutan ini biasanya mereka tuh tidak bisa mengendalikan energinya dia. Akhirnya apa? Yang harusnya dia ngalah, dia ngomong baik-baik, tapi enggak, malah dia sepaneng sama sahabat kebahagiaan, kemudian terjadi sebuah konflik. Karena Horus di sini juga memiliki energi tentang peperangan dan juga konflik. Oke. Tapi dia justru nyalahin kamu terus. Untuk energi selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Dia juga berpikir bahwa sahabat kebahagiaan itu kayak punya strategi. Prasangkanya dia memang di awal itu baik ya, positif. Tapi kalau sudah terjadi sebuah konflik di sini, dia punya prasangka bahwa sahabat kebahagiaan ini bukanlah tipikal orang yang mudah untuk disakiti untuk periode kali ini. Mungkin dulu kamu disakiti banget, tapi untuk periode kali ini kamu ngikutin permainannya dia. Kalimat oracle di kartu Cheese di sini adalah strategi. Kau adalah pemain yang hebat. Atur strategi agar kau tak rugi. Dia memiliki prasangka bahwa sahabat kebahagiaan ini adalah pemain yang hebat karena kamu bisa mengatur sebuah strategi untuk tidak mendapatkan sebuah kerugian. Artinya, sahabat kebahagiaan sudah bisa mengikuti cara permainan orang ini. Oke. Ini adalah prasangkanya dia, bahwa dia sudah memiliki prasangka bahwa saat kebahagiaan untuk saat ini kamu tidak bisa disakiti lagi. Ya kemarin-kemarin kamu ngalah,
Tapi ketika konflik di sini dia yang nyalahin kamu selalu membela diri dan kamu ngikutin permainannya dia. Dan ini membuat diri dia cemas. Oke, ada sebuah konflik, ada sebuah kecemasan. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kita bertemu di energi kartu Amun. Amun ini berkaitan dari sebuah rahasia ya, sahabat kebahagiaan. Ya, orang ini memang punya rahasia. Namun rahasia-rahasia yang disembunyikan terkadang bisa dipecahkan oleh sahabat kebahagiaan dengan sendirinya. Entah itu tiba-tiba kamu tahu, entah itu kenapa kamu jadi tahu. Karena sahabat kebahagiaan ini didukung sama semesta. Kenapa kamu didukung? Karena kamu pernah memberikan karma baik sama orang ini. Kamu pernah memberikan kebaikan sama orang ini. Mungkin orang ini pernah nyakitin kamu atau membuat kamu itu kecewa. Namun pada akhirnya di energi kartu tersembunyi di kartu Amun, ini mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan ini bisa mengungkapkan sesuatu dengan sendirinya sehingga dia takut. Dia berpikir loh, berprasangka bahwa apakah sahabat kebahagiaan ini matanya banyak, telinganya banyak, atau kamu dilindungi sesuatu. Dia punya prasangka seperti itu. Dan ini adalah simbol dari ketakutannya dia. Dan ketakutannya dia bisa menjadi konflik. Kalimat oracle dari kartu Amun di sini adalah yang disembunyikan akan muncul dalam permukaan, terlindung atau terungkap. Ya, kamu memang terlindung. Kamu memang terlindung dan kamu bisa mengungkapkan segala sesuatunya yang berkaitan dari permasalahan-permasalahan ini. Oke, ini adalah energi sahabat kebahagiaan ya. Ternyata kamu memiliki sisi kecerdasan dalam cinta. Nggak mudah dibohongi kayak dulu. Mungkin dulu kamu dibohongin terus ya. Tapi untuk saat ini enggak. Karena sahabat kebahagiaan ini sudah punya strategi. Dia punya permainan cinta apa? Ya kamu bisa. Aku bisa ngikutin cara permainan kamu di sini. Tidak semudah itu untuk nyakitin sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan. Memang waktu sedang berputar dan berpihak kepada sahabat kebahagiaan ya. Dan dia memiliki prasangka bahwa sahabat kebahagiaan ini bukan tipikal orang yang bisa untuk disalahkan lagi atau diungkit-ungkit kesalahan kamu di masa lalu. Karena sahabat kebahagiaan sudah punya value. Kamu sudah punya value. Sehingga dia mau ngungkit-ngungkit kesalahan kamu di masa lalu, nggak akan mempan. Dia ngungkit kamu dulu, kamu kayak gini, nggak akan mempan. Karena sahabat kebahagiaan sudah punya value. Sehingga hal-hal yang berkaitan dari masa lalu kamu atau permasalahan kamu di masa lalu ini bukan menjadi kesalahan-kesalahan yang fatal. Mungkin dia ketika mendapatkan sebuah konflik, dia akan menggali kesalahan kamu. Tapi untuk saat ini nggak bisa guys. Kenapa? Karena sahabat kebahagiaan dilindungi. Balik lagi di energi kartu Amun. Bahwa kamu ini terlindungi dan kamu akan mengungkapkan sesuatu. Dan untuk kalimat oracle dari kata jam pasir di sini adalah kau tak akan pernah kembali ke masa lalu, ciptakan kehidupan yang lebih baik untuk hari ini, esok dan nanti. Ya, sahabat kebahagiaan sudah mulai bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Oke. Untuk energi selanjutnya. Kartunya adalah Sphinx, sahabat kebahagiaan. Ya, lagi-lagi sebuah rahasia memang sudah terungkapkan di sini ya, sahabat kebahagiaan. Dia punya prasangka bahwa sahabat kebahagiaan ini punya kartu asnya. Kamu kayak punya kartu asnya dia. Sehingga apapun yang dia lakukan kepada sahabat kebahagiaan, orang ini tuh kayak berhati-hati banget, takut banget. Kartu asnya takut dikeluarin sama kamu. Tentang konflik yang terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia, sahabat kebahagiaan pasti akan menang. Tapi perlu diingatkan, ini bukan pertarungan. Ini bukan pertarungan. Kalau ini adalah sebuah pertarungan, ya sahabat kebahagiaan lihat dulu, kamu sama dia itu hubungannya apa? Kalau masa hubungan kekasih, konflik jadi simbol pertarungan, enggak ya. Tapi dia juga berpikir bahwa ketika sahabat kebahagiaan punya kartu asnya dia mengalami sisi ketakutan. Dan sahabat kebahagiaan ternyata memang benar, semesta itu lagi dukung kamu banget. Dan rahasia apapun yang dia sembunyikan itu bisa ketahuan dengan sendirinya. Kalimat oracle dari kartu Sphinx di sini adalah semesta menyimpan sejuta rahasia, jika sudah waktunya akan terungkap. Ya. Sebagaimanapun diri dia menyembunyikan sesuatu, jika sesuatunya ini adalah hal-hal yang tidak mengenakan atau sesuatu hal yang tidak benar, maka semesta akan mengungkapkan. Kenapa? Mungkin sahabat kebahagiaan pernah mendapatkan kerugian. Kevin melihat sih, kamu tuh kerugian paling besar itu ada di finansial. Karena di sini ada kartu Knight of Pentacle ya. Pentacle itu adalah simbol dari uang. Kamu mungkin pernah dirugikan dari segi uang, atau mungkin juga kamu dirugikan dari sisi kepercayaan kamu atau cinta kamu di sini, atau mungkin juga kesetiaan kamu. Sehingga dia memiliki prasangka bahwa sahabat kebahagiaan nggak bisa dikibulin lagi. Oke, untuk energi selanjutnya.
Sahabat kebahagiaan, ada energi hallway tentang sesuatu hal yang terhubung ya, sahabat kebahagiaan. Ya, orang ini memang mendalami sisi emosional dan batinnya dia. Bahwa dia tahu, suatu saat aku akan kehilangan kamu. Balik di energi kartu Tutankhamun. Tapi dia masih yakin bahwa koneksi batin aku sama kamu itu akan selalu ada. Walaupun aku punya prasangka bahwa aku nggak bisa menggapai kamu, sahabat kebahagiaan. Tapi dia selalu berpikir bahwa kita akan selalu terhubung, Karena dia yakin banget kamu masih mencintai orang ini. Ini adalah prasangkanya dia kepada sahabat kebahagiaan. Apapun yang terjadi di dalam konflik ini, dia masih ngerasa yakin bahwa kamu masih punya perasaan sama orang ini. Ini yang dia rasakan. Ini yang dia tangkap. Dan berkaitan dari itu semua, dia itu kenapa bisa seperti ini? Karena dia tahu kelemahan dari sahabat kebahagiaan. Tapi untuk saat ini sahabat kebahagiaan cobalah untuk bisa lebih kuat ya dalam kelemahan kamu di sini. Karena dia bisa datang kapanpun juga, walaupun ada sebuah konflik. Kalimat oracle dari kartu penghubung ini adalah koneksi jiwa menghubungkan ke dalam batin yang menjadi milikmu akan selamanya untukmu. Nah, dia memang mengklaim bahwa kamu adalah miliknya dia. Tapi semesta berkata bahwa jika ada sebuah rahasia di sini, apapun itu akan terungkap. Dan semesta akan mendukung kamu. Walaupun dia mengklaim kamu adalah milik dia, tapi semesta berkata bahwa hidup kamu adalah milikmu. Kamu gak bisa melekat sama orang ini. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan. Orang ini juga memikirkan kamu terus ya. Ada kartu mind. Orang ini selalu memikirkan kamu terus. Dan apapun yang dia pikirkan ini ingin menciptakan sesuatu hal yang menguntungkan untuk diri dia. Terutama menguntungkan untuk hubungan ini. Kalau hubungannya tidak menguntungkan untuk hubungan ini, ya orang ini mungkin akan sedikit memaksa kamu atau mengancam kamu. Dan kalimat oracle dari kartu mind di sini adalah pikiran akan menciptakan apapun yang nantinya akan terjadi. Ya, dia selalu berpikir bahwa kamu masih tetap mencintai diri dia. Sehingga mungkin kesalahan fatalnya adalah dulu sahabat kebahagiaan mudah sekali balik lagi sama dia. Tapi kamu juga bisa menggunakan kekuatan pikiran kamu bahwa ya aku nggak mau dong selamanya kayak gini terus, diikat terus sama kamu, diperlakukan yang tidak sehat sama kamu. Aku perlu untuk hidup bahagia untuk diriku sendiri. Dan sahabat kebahagiaan ketika menggunakan pikiran kamu di sini secara logika, ya kamu tidak akan bisa menjadi milik dia lagi. Dalam artian hal-hal yang sifatnya adalah melekat. Ini orang ini udah ngelotok banget, kayak ngerasa yakin apapun yang terjadi, kita ribut atau apa, aku tahu kamu bakalan balik lagi sama aku. Dia udah pede banget kayak gitu. Ini prasangkanya dia. Kenapa bisa seperti ini? Ini udah pengalaman, udah terjadi di perjalanan kamu yang kemarin-kemarin. Tapi untuk saat ini mudah-mudahan sahabat kebahagiaan sudah sadar. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan kamu sudah sadar bahwa kamu gak selamanya diikat terus sama orang ini. Karena Kevin melihat ya, energi terkuat ini jatuh di kartu paling tengah, yaitu di energi kartu Horus, yaitu tentang konflik. Kalau konfliknya udah muncul, tapi kamu masih tetap sama diri dia, dan kamu ketarik lagi sama diri dia, dia bisa ngubah sikap lagi. Artinya, orang ini masih percaya dan masih tahu bahwa kamu tuh masih cinta sama diri dia. Makanya bisa lagi kebalik, tarik lagi sama dia. Dan untuk energi selanjutnya, oke, dia memang tahu kamu banget ya, sahabat kebahagiaan. Ada kartu 3 of Wands. Dia tahu banget diri kamu, sehingga dia kayak ngerasa percaya banget, kayak ngerasa yakin banget kalau terjadi sebuah konflik apa, prasangkanya dia yang ada dalam pikirannya, lah ntar juga kamu balik lagi sama aku. Ini dia dengan PD-nya. Untuk energi selanjutnya ada kartu Queen of Pentacle ya, sahabat kebahagiaan. Memang benar sih, dia punya energi semacam ini karena dia ini tipikal orang yang pernah menyembuhkan luka batin kamu. Dia pernah membuat kamu nyaman, sehingga dia kayak ngerasa bahwa aku pernah membuat kamu nyaman dulu, dan aku pernah jagain kamu dulu, dan kamu adalah tipikal orang, atau sahabat kebahagiaan adalah tipikal orang yang tidak bisa menghilangkan balas budi seseorang, karena kamu pernah
diberikan kebaikan sama orang ini, sehingga dia ngerasa yakin banget bahwa kamu itu nggak akan bisa lari sama diri dia. Ternyata memang benar ya, suatu kebahagiaan, apapun yang terjadi, orang ini masih mau dan masih siap untuk nungguin kamu. Ini dia punya energi di sini, dia siap nungguin kamu. Walaupun ada konflik, ada apa, hubungan kalian renggang atau apa, dia siap nungguin kamu karena dia ngerasa yakin banget kamu akan balik lagi sama dia. Tapi perlu diingatkan, sahabat kebahagiaan, posisinya di sini, segala bentuk keputusan ada di kalian semua ya. Kalau misalkan orang ini adalah tipikal orang yang selalu menghadirkan sebuah konflik, mengungkit kamu, masalah-masalah kamu, dan kamu ngulang terus sama diri dia, ya kamu harus sadar. Kamu harus menggunakan sisi logika kamu di energi kartu main di sini, logika. Kamu harus menggunakan logika kamu. Kalau misalkan kamu nggak menggunakan sisi logika di sini, ya sahabat kebahagiaan akan selamanya terjerat sama orang ini. Oke, untuk energi selanjutnya, dan 9 pentacle ini juga mengindikasi bahwa orang ini ngerasa ya bakalan diterima lagi sama kamu. Ini adalah prasangkanya dia. Dia punya positive thinking juga ya, sahabat kebahagiaan. Ini walaupun energi yang di tengah-tengah ini adalah kekacauan ya. Ini ada energinya rada positif, ini kekacauannya, dan di sini dia punya positive thinking. Positive thinkingnya adalah prasangka baiknya adalah apapun yang terjadi di antara kita, baik konflik, permasalahan, rahasia, ya aku percaya dan yakin bahwa kamu sahabat kebahagiaan akan balik lagi sama aku dan aku siap menerima kamu. Ini dia punya prasangka baik di sini. Dia punya istilahnya adalah pikiran positif tentang kamu, bahwa kamu bakalan balik dan luluh lagi sama diri dia. Kenapa bisa semacam ini? Karena kamu tuh terlalu baik sama diri dia. Oke, itu kan benar kan? Dia ngerasa bahwa sahabat kebahagiaan tuh kayak, dia punya prasangka gini, kamu tuh kayak yang ngejar-ngejar dia loh. Ini kartunya adalah kesatria pedang. Kesatria pedang ini tentang kesatria yang mencoba untuk mengejar sesuatu. Dan di sini dia sangat meyakinkan banget ya, punya prasangka bahwa apapun yang terjadi antara hubungan aku dan kamu pasti akan balik lagi sama aku. Karena kamu untuk saat ini belum menemukan seseorang yang pantas untuk diri kamu. Dia punya prasangka kayak gitu sama sahabat kebahagiaan. Jadi orang ini memang percaya diri sekali bahwa sahabat kebahagiaan ini masih ada perasaan sama dia, sehingga dia ngerasa yakin banget bahwa sahabat kebahagiaan tuh akan selamanya sama orang ini. Tapi semua bentuk keputusan Kevin balikan kepada sahabat kebahagiaan ya. Kalau misalkan kamu nggak bisa menelaah lagi, ya sahabat kebahagiaan bisa dipermainkan lagi oleh seseorang yang hanya mencari sebuah keuntungan dalam hubungan semacam ini. Yang namanya menjalin sebuah hubungan itu tentunya kalian harus menggunakan cinta mental kalian ya. Jangan sampai kalian itu selalu terjebak secara emosional karena dia udah tahu kelemahan kamu. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang muncul di pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya dia atau zodiaknya kamu ya. Yang pertama di sini ada energinya Taurus. Kalau Taurus itu di pembacanya Kevin tuh nggak akan pernah ketinggalan. Energi Taurus itu nggak akan pernah ketinggalan. Selalu muncul di kartu pertama, kartu kedua, atau bahkan jadi pemeran utama. Itu Taurus. Gampang banget ketarik sama energinya Kevin. Ada Taurus di sini, lalu ada Capricorn, Aquarius dekan pertama, Aquarius dekan kedua ya. Lalu kita bertemu di kartu 5 cup. 5 cup ini adalah elemen air ya, sahabat bagian terkuatnya ini adalah energinya Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu Queen of One. Oke, Queen of One di sini adalah elemen api, terkuatnya adalah energinya Aries. Aries dekan pertama, dekan kedua, dan di sini juga ada energinya Pisces juga. Lalu kita bertemu di kartu Knight of Pentacle ya. Knight of Pentacle ini masuk ke energinya Virgo. Virgo paling kuat hadir di sini, dan juga ada elemen apinya. Elemen apinya ini masuk ke energinya Leo. Jadi secara esoterik tarot ya. Selanjutnya di sini ada energinya Aries, lalu di sini ada energinya Sagittarius, Capricorn, lalu selanjutnya di sini ada energinya Virgo kembali, Taurus, dan juga Gemini juga muncul di pembacaannya Kevin. Ini adalah energi zodiak yang terjebak di dalam hubungan semacam ini. Tapi kalau Kevin kesimpulkan ya, siapapun diri dia,
sebengal apapun diri dia, dia masih punya prasangka baik tentang diri sahabat kebahagiaan. Apa? Dia punya positive thinking bahwa kamu akan kembali lagi sama diri dia. Itu positive thinkingnya ada di situ, walaupun dia takut, dia tahu segalanya bahwa kamu akan ninggalin dia, tapi dia punya positive thinkingnya di situ. Oke. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Ada huruf T untuk Tango, lalu di sini ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf Y, ada huruf H, ada huruf G, ada huruf O, ada huruf F, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya di sini ada huruf A, ada huruf N, dan yang terakhir di sini ada huruf B. Ini adalah inisial nama yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya, sahabat kebahagiaan. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat kebahagiaan gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.